A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah, kemarin saya sudah sampaikan tentang 3 hal yang kita perlu ingat-ingat. Pertama, dunia tidak berubah dengan hijrah. Jadi dunia berjalan sesuai dengan kehendak dia, bukan kehendak kita. Ada banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan maunya kita. Belajar terus kita mengakak usikum wa nafsi bitaqallah, untuk belajar ridho terhadap apa yang dia mau gitu, bukan yang kita mau. Terkesan terlalu apa ya bahasanya tuh, gitu-gitu jak, bukan gitu-gitu jak, gitu-gitu dulu. Saya pribadi Bang Kakak perlu waktu juga nyampaikan materi-materi kayak gini. Ini kan kena kayak ngomong kan, ngerasa dak? Kita nyampaikan terus apa yang kita sampaikan tuh kita langsung kena uji gitu. Dengar aja antum kena, apalagi nyampaikan. Dunia tidak berubah dengan hijrah, tapi sudut pandang kita tentang dunia insya Allah berubah. Makanya kemarin saya bilang kita perlu peta, perlu alat bantu. Ujian-ujian keburukan, ujian kebaikan itu banyak yang apa ya, memisahkan gitu antara ujian keburukan dengan ujian kebaikan. Kalau di Al-Fajr itu kan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi kalau dapat nikmat, dapat duit, dapat rezeki, dia baru bilang oh Allah tuh baik sama saya. Nah, ini nih yang abang kakak jadi standar ganda gitu. Kalau Allah kasih, dia bilang Allah baik. Tapi kalau wa amma idza mabtalahu faqadara, qadara itu dalam bahasa Arab artinya ditakar, dikurangi bisa jadi, atau disempitkan. Mau ngapa-ngapa tuh susah. Maka kemarin saya nanti ngulang lagi ya Bang Kakak, usikum wa nafsi bitaqallah nih, usikum. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi dia bisa sangat objektif gitu menilai Allah dalam hitungan detik atau menit atau hari berdasarkan apa yang Allah kasih gitu. Jadi bahasa sederhananya nih Bang Kakak, kalau Allah kasih sesuai dengan yang saya mau, ya Allah baik banget gitu. Jadi kalau Allah kasih yang tak sesuai dengan yang saya mau, maka Allah telah menghinakanku. Ini penyakit manusia. Karena di sini tidak ada jin. Allah cuma sebut fa'amal insan. Kita yang kena. Manusia. Coba jawab jujur ya. Enak gak ngikutkan hawa nafsu kayak gini nih? Begitu saldo masuk, ya Allah baik banget sih gitu. Mantap, suka saya nih. Inilah yang saya tunggu dari hijrah nih gitu. Semenjak saya ke masjid nih jadi bagus omset saya. Tapi ada yang sebaliknya, justru malah ke masjid, rajin ke masjid, mulai meninggalkan circle-circle yang lama, mulai mempraktikkan apa yang Allah firmankan, kok omset malah anjlok. Dia bilang jangan-jangan Tuhan tak suka sama saya. Allah nih gimana sih? Nah, keluarlah kalimat yang ditunggu iblis. Apa kata iblis? Percuma kau sholat, toh tidak kaya-kaya juga. Percuma dong kau bangun malam, katanya bangun malam dapat kemuliaan. Mana? Bes. Itulah yang ditunggu iblis. Percuma dong pengorbanan saya selama ini. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Garis bawahi kata-kata ibtalahu, ujian. Maka tadi malam ada sahabat abang-abang kita datang. Saya bilang, "Bang,
Saya tuh nggak pernah takut ya kalau nengok ada santri munzalan atau jamaah atau keluarga besar lah dikasih Allah ujian kesusahan atau ujian keburukan. Tuh saya nggak takut tuh bangkrut ke, ditipu ke, bawa belur ke, nggak takut. Saya justru bimbang dan khawatir kalau dia lagi dapat ujian kebaikan, omset bagus, sales lagi cantik, biasa ada ya duduk tuh. Ini tiba-tiba hilang kawan. Kemana abang kita nih? Oh, lagi bantu neneknya melahirkan. Nemankan datuknya bersunat. Mana bang, lama tak jumpa. Wah itulah Ustaz sekarang ini udah apa sih sibuk Ustaz? Kenapa bang? Ngitung bulu kambing kata dia. Hitung bulu kambing. Maka tadi saya bilang nenek-neneknya melahirkan, datuk jadi sunat. Tidak mudah bertahan di fase-fase ini, masya Allah, tabarakallah, betul luar biasa. Maka ayat ini tadi terlintas di otak saya. Oh oke. Ingat lagi urutannya. Pernah saya sampaikan. Urutan paling bawah. Apa yang paling bawah? Duit. Apa yang paling bawah? Duit. Inilah yang paling jadi pembicaraan. Tak duit? Ada duit tak? 3 tambah 1? Ada duit tak tuh? Nah, inilah obrolannya. Apa barometer kebahagiaan orang hari ini? Duit. Tengok duit. Ada saldo. Ada pegang duit. Ada duit tak? 3 tambah 1? Ada duit tak tuh? Ini salah duit. Duit ini apa sebenarnya? Alat untuk beribadah. Netral dia, netral, tergantung di tangan siapa. Tidak percaya, tengoklah. Kalau dia di tangan orang soleh, jadi apa dia? Jadi amal jariah, jadi wakaf, jadi zakat, jadi infak, dan seterusnya. Di tangan orang-orang yang memang tidak kenal sama Allah atau belum kenal sama Allah, bisa jadi maksiat. Dia netral. Di atas duit ada harta. Ini yang saya bilang tidak mesti berbentuk uang. Apa? Tidak mesti berbentuk uang. Apa bentuknya Yaman? Bisa emas, bisa saham, bisa bisnis, bisa tanah berhektar-hektar. Naik lagi ke atas. Nah, rezeki ya Bang Kakak mencakup di dalamnya ada duit, ada harta. Mencakup juga di dalamnya ada kesehatan. Mencakup di dalamnya ada yang namanya ketemu dengan orang soleh. Dikasih hadiah bisa bangun subuh, itu rezeki. Bangun subuh aja. Tapi ketika abang kakak ditakdirkan Allah bisa bangun subuh lalu menyebut nama Allah, bisa berdoa Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Abang kakak bisa berdoa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Abang kakak bisa ngambil Quran, lalu bisa baca ayat per ayat, sempat mentadaburinya. Abang kakak ditakdirkan Allah bisa memahami 1-2 ayat peta kehidupan ini. Abang kakak naik ke level berikutnya yang lebih tinggi. Yang ini ditunggu banyak orang, yang disebut dengan keberkahan. Inilah yang disebut dalam life quadrant itu, yang saya tulis nanti insya Allah Abang kakak bisa baca di buku Mustahil Miskin yang kedua. Itu tentang hidup berkualitas tanpa batas. Jadi sekulerisme hari ini memisah-misahkan kita. Sekulerisme hari ini membuat kita bingung. Sekulerisme membuat kita akhirnya mengatakan ini penting, ini tak penting. Ini jangan bawa-bawa agama di mana? Di dalam pekerjaan. Jangan bawa-bawa agama dalam bisnis. Ini aliran-aliran sesat. Nah, ini yang abang kakak kita kejar dan minta sama Allah, yang namanya keberkahan
rezeki. Apa urutan paling bawah? Duit. Nanti naik di atas duit, harta. Di atas harta ada rezeki. Di atas rezeki ada yang namanya. Jadi pakai mobil misalnya Avanza, bersyukur, bagus. Tapi ada orang dikasih Allah Alphard, Land Cruiser, apalagi Lexus LM350, bersyukur juga. Saya pernah ceritakan ada salah satu saudara kita pergi ke masjid salat subuh pakai Rolls Royce, 8 miliar harga mobilnya. Mantap tak Pak? Tapi ada juga yang ke masjid pakai motor yang masih kredit riba gitu. Nah, keberkahan rezeki itu apa kakak? Itu kesadaran harta milik Allah, itu keberkahan rezeki. Mungkin enggak orang yang dikasih keberkahan rezeki itu ngomong begini, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Mungkin nah, bagi dia langsung sadar dia, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini ujian buat saya nih, harta ini. Maka saya sering pesan sama tim di internal kita kalau udah selesai fase ujian keburukan, hati-hati, nyawa dipertaruhkan tuh di ujian kebaikan. Kan yang banyak tak lulus ujian kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. 2135 ya. Masih ingat enggak 2135? Ini ayat penting sekali ya kakak. Jadi hari ini review aja. Bergerak terus kita, berbuat terus kita. Abang kakak lihatlah laut gitu. Lihatlah apa? Laut. Ada bangkai, tersingkir pasti. Air samudra, air laut itu bersih, bening. Tapi lihat kolam renang. Jangankan bangkai, kantong plastik bekas es krim tuh ngambang ya di situ, tak bergerak. Karena stuck, diam. Diam kalau saya kasih contoh salah satunya, malas, mager. Orang tak bergerak, tak berbuat tuh, orang-orang mager tuh, ya gitulah dia. Sampah dia tak bisa buang. Kolam renang tuh tengok kolam renang, diam ya di tempat. Nah maka abang kakak analogi laut tadi itu nunjukkan kita harus terus bergerak, dapatkan ridho Allah, terus berbuat, beramal soleh. Selesai dari satu urusan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Ya kan? Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Keluar dari masjid doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Minta fadlnya Allah. Keluar dari masjid, selesaikan dulu urusan masjid, keluar minta fadl. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi berhentilah memilah-milah dengan mengatakan Allah lagi menguji saya dengan ujian kesusahan. Dua-duanya ujian. Susah ujian, senang. Cuma Allah menyebutkan ujian keburukan lebih dulu. Kenapa? Karena pas ujian keburukan ini yang lulus banyak tuh di pojok-pojok. Jadi maksud saya kasih abang kakak materi hari ini bukan untuk mengajari, karena saya tahu abang kakak udah sering dengar ini, tapi nanti bantu merimain flow berpikirnya, kasih tahu sama kawan-kawan. Kenapa sampah di otaknya tidak bisa keluar? Karena dia tak bergerak. Itulah pentingnya kita beramal soleh. Jadi laut, sibuk. Selesai satu urusan, lakukan urusan yang lain. Selesai satu perbuatan, selesaikan perbuatan yang lain. Tapi kalau abang kakak diam, jadi tempat toeng gitu, jadi overthinking enggak? Overthinking. Saya pun gitu juga. Kalau udah mulai, saya bilang kok aku santai bener nih, 2 jam ini kok kayak enggak ada ngapa-ngapa. Sibukkan diri abang kakak, sibukkan diri. Nanti kalau enggak kita disibukkan dengan kebaikan, kita pasti disibukkan dengan kemaksiatan. Ingat, laut versus kolam renang. Apa? Kolam renang tuh coba tengok, ada sampah es krim tuh masuk di situ. Gimana? Ngambang ya gitu. Dia tidak bisa buang
Harus kita kan yang nyedoknya. Tapi kalau laut bergerak kan, digeser tak tuh? Maka dalam Islam tuh diajarkan fa'idha faragta fansab. Kalau ada bangkai-bangkai itu singkir enggak? Bangkai ikan paus, pernah dengar? Ikan paus mati terdampar gitu. Disingkirkan enggak? Enggak ada tempat untuk bangkai. Hah? Enggak mungkin dia tuh diam di dalam laut, enggak ada. Pasti tersingkir deh. Sampah-sampah, plastik apa tuh. Tengok di tepi-tepi pantai. Dorong. Nah, kenapa sampah pikiran enggak bisa keluar-keluar? Karena orang itu diam di tempat. Bisa dipahami enggak kira-kira message-nya? Bergerak abang kakak, beramal soleh. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kejar, jangan nunggu. Nunggu tuh enggak menyelesaikan masalah. Oke ya, lihat. Tadi kita masih fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ngapa ba orang tuh kayak gitu? Nih dia jawabannya. Kalla balla tukrimunal yatim. Inilah yang jadi campaign saya Bang Kakak sejak 2012. Saya bilang buanglah kata-kata santunan itu. Karena saya nengok santunan itu seolah-olah anak yatim jadi aksesoris. Saya marah sama diri saya sendiri. Ngapa aku tak bisa melakukannya? Berdoa saya sama Allah, aku tak punya duit. Tapi ngerti Qur'annya bilang bukan santunan. Programnya, perintahnya adalah akroma yukrimu. Kalla balla tukrimunal yatim. Memuliakan. Oh, perintahnya memuliakan. Berarti saya tidak boleh kasih asal kasih amplop, asal naikkan ke mobil. Itulah dulu yang saya marah tuh, anak yatim dinaikkan ke atas pick up. Panas-panas jam 2 siang. Ini narasi 2013, 2014. Saya sudah fight, belum ada budak-budak nih. Munzalani belum ada, kawan-kawan. Saya udah teriak-teriak dah. Ya Allah, saya bilang, itulah 2012 kita bikin namanya sedekah akbar. Ya kan? 2012. Saya izin sama mak saya minta doa, mama saya bilang, bikin bang, belum pernah ada yang bikin. Itulah pertama kali kita bikin tuh, anak yatim dikasih es krim. Anak yatim tuh dikasih makan yang besar, enak. Balik-balik dapat hadiah banyak. Dapat amplop, dapat uang, dapat banyak waktu itu. Apakah orang langsung suka? Enggak. Kena caci maki juga saya. Dibilang pemborosan, dibilang habis-habiskan duit, dibilang bikin anak yatim itu jadi manja. Yang ngebacot gini ini enggak nyumbang juga. 2012. Sekarang sudah ada regenerasi. Saya bilang sedekah akbar saya tutup, close. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan tidak tahu sampai kapan. Sekarang regenerasi. Ini yang terdekat abang kakak, tanggal 14 bulan Juli ini, minggu depan, Ahad depan, di Kayong. Kayong itu Kalimantan Barat, atau dulu orang suka nyebutnya Sukedana. Abang kakak yang bisa datang di Kayong. Indonesia bahagiakan santri. Yang tak bisa bantu share. Tak bisa lagi bantu doa. Tak bisa lagi pegang dada. Apa dosaku ya Allah, ngapa semua kebaikan aku tak bisa melakukannya. Bang, sholat ya bang. Nanti jalan. Betul-betul nanti jaklah kau yang tak mau sholat, atau memang Allah yang tak mau ketemu sama kau? Bang, baca Quran bang. Kau tak mau baca Quran, atau memang Allah lagi tak mau ngomong sama kau? Ini kan kalamullah kan, Allah ngomong sama kita, betul tak? Kalamullah. Kita yang tak mau baca Quran, atau memang Al-Quran yang tak mau ngomong sama kita, atau Allah yang tak mau ngomong sama kita? Tidak, aku tak mau ngomong sama kau. Sedekah harta
Bang, ada Indonesia Bahagiakan Santri bang, di Kayong bang. Ini nanti insya Allah akan diadakan bersambung di beberapa kota di Indonesia insya Allah bang Kakak. Jadi tidak ada sedekah akbar lagi, ya kan? Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sekarang IBS, Indonesia Bahagiakan Santri, di beberapa kota. Ada Ternate kemarin ya. Apalagi akan ada di Bekasi. Mana minta daftar kota-kotanya? Blora, Semarang, Tangerang, terus Ternate, seingat saya tuh. Kirimkan ke saya data-datanya. Nanti lagi disusun waktu-waktunya. Siap-siap abang kakak akan ada di kota abang kakak. Nah, saya tunggu yang teriak-teriak. Ini Ayaman, kota ini Ayaman, kota ini Ayaman. Nah, udah kita pilih-pilih kota-kotanya. Insya Allah Ternate siap Ayaman, masya Allah. Dan saya tidak wajib hadir ya. Itu yang saya mau tekankan. Apa? Saya tidak wajib hadir. Jadi ini regenerasi udah. Kawan-kawan mau berhasil udah harus. Ada kota-kota tertentu yang qualified ya. Jadi jangan ini bukan kami kapan enggak, dia enggak sembarangan kota gitu. Terus tiba-tiba ada orang kaya lalu bilang bikin dong acara, enggak. Ini acaranya kita tentukan dari manusia-manusianya, orang-orang di dalamnya. Siap enggak? Nah, abang kakak tinggal merapat ke kota-kota yang terdekat. Nanti kita akan mention, kita akan kasih tahu kota-kota terdekat mana-mana saja. Oke. Kalla, ayo semuanya. Balla tukrimunal yatim. Kenapa ada manusia-manusia transaksional seperti di atas? Allah baik, Allah jahat, Allah baik, Allah jahat. Kenapa? Kenapa bang kakak? Ini dia, kasih tahu sama panitia-panitia suruh nonton episode ini. Kita lupa memuliakan usikum wa nafsi bittaqullah. Saya pun mengingatkan lagi. Saya ingat cerita-cerita 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Fight tuh abang kakak. Mengeluarkan biaya transport, memberi hadiah anak-anak yatim tuh ayam yang besar, es krim yang bagus, enak, ruangan pakai AC dingin. Nggak kepanasan. Pertanyaannya tuh, apa kabar nak? Sehat? Udah makan belum? Enak makannya, enak. Mau nambah? Boleh. Siapkan. Itu awal-awal tuh saya kena serang. Untung telinga saya waktu itu peka. Jadi tak kedengaran orang ngomong apa tuh. Kenapa? Ya YMMA kemarin tuh yang mau-mau aja. Alhamdulillah. Yang nyerang kan banyak, tapi yang dukung juga banyak. Saya support Ustaz, ikut. Dan saya tuh gak kenal siapa-siapa gitu. Saya kan baru balik 2012 tuh. Baru balik Pontianak. Saya kira duit itu habis kan, atau mungkin kurang, karena kebutuhan kita 50 juta satu anak yatim waktu itu 2012 ya. Baru mampu ngasih 50.000 satu anak yatim, plus oleh-oleh yang lain lah. Tapi masya Allah tabarakallah, ternyata pas hari H surplus. Ada lebih dari 90-an juta duitnya. Masya Allah tabarakallah. Maka akhirnya bang kakak, akhirnya apa yang terjadi? Uang itulah yang saya pakai keliling-keliling ke pondok-pondok, ngecek mana pondok yang tidak punya air, mana pondok yang tidak punya tidak punya WC yang layak. Nah, uang itu yang kita pakai untuk nyalurkan. Nah, dari situlah ketemu yang namanya beras yang patah-patah. Dari sedekah akbar, uang lebih, itulah yang jadi GIB, Gerakan Infak Beras. Maka tagline-nya kan 3M, memuliakan, melayani, membahagiakan. Mana dalilnya Yaman? Ini. Supaya tidak jadi manusia yang transaksional, kita punya program 3M, memuliakan, melayani, membahagiakan. Sekarang program ini mungkin sudah berjalan sekian tahun. Saya mengingatkan lagi supaya jangan kita yang di internal mati rasanya. Pondok-pondok yang menjadi mitra, ayo kita sama-sama sadar lagi, program ini hadir bukan tanggung jawab Munzalan. Ini bukan programnya Munzalan, ini programnya orang beriman.
Memuliakan anak yatim itu programnya orang beriman. Qadarullah aja munzalan baru memulai. Abang kakak yang punya keahlian, punya kepintaran, punya kecerdasan yang lebih, lakukanlah supaya ndak kena tampar di ayat ini. Lalu saya setelah bikin Akroma Yukrimu GIB, Ayaman ngapain? Saya bikin Indonesia Mustahil Miskin. Ngapain itu Ayaman? Nama lembaganya Indonesia Mustahil Miskin. Ada Bunda, ada Winnie, ada Dapi, ada kawan-kawan tuh Ustaz Awal. Ada gerakan di bawahnya namanya Indonesia Mustahil Lapar. Dari mana? Nah, nanti dipotong video ini ya. Saya tuh ada seorang ibu yang 3 hari waktu Covid kemarin makan daun. Mau pinjam beras 5 canting. 5 canting tuh 5 kaleng bekas susu kental manis tuh. Mau pinjam sama tetangga, ndak dikasih. Pinjam, bukan minta beras, ndak. Pinjam beras, ndak dikasih. Suaminya qadarullah marbot masjid. Ya kan, biasa imam, biasa azan, biasa gak nyikat WC, bersihkan tempat wudhu. Karena masjid ditutup, Covid, ndak bisalah bekerja. Biasa juga ngambil upah nebas rumput. 3 hari makan daun di depan rumah. Saya nangis, saya bilang, Bu maafkan saya Bu. Itu di tengah-tengah kota Pontianak. Malah orang dari agama lain datang ngasih beras 5 kilo. Saya diam tuh, ya Allah. Saya bilang rasa tak berguna saya hidup nih. Nangis, nyesal, sesal dari saya waktu itu tuh. Di tengah-tengah kota. Nah itulah Indonesia Mustahil Lapar tuh lahir. Kenapa Ayaman mulai GIB dulu, anak yatim dulu, baru yang ini? Perintah Qurannya begitu. Makanya ada kata-kata mustahil lapar. Saya tidak sebut mereka du'afa, tidak mau saya. Di Munzalan kita haram pakai istilah du'afa. Miskin du'afa. Ini pondok yatim du'afa. Saya bilang sama pondok-pondok mitra, kalau saya ketemu kiainya, saya bilang kiai ganti kata-kata du'afa. Du'afa ini kata-kata yang jelek kalau menurut saya. Karena itu doa. Ini yatim du'afa, ini yatim du'afa. Du'afa. Jangan melabeling mereka dengan istilah du'afa, gitu maksud saya. Tapi du'afa itu memang ada, miskin itu ada. Siapa yang bilang tak ada miskin? Miskin itu asnaf. Tapi saya pengen ngajak abang kak punya semangat naik ke atas. Buang kata-kata miskin. Buang, minimal sebelum buang kata-kata miskin, buang mental miskin. Mungkin yang dipinjamin orang yang kerja keras, risih. Mungkin lihat orang yang tidak mau berusaha. Iyalah. Mungkin baru join atau belum dengar. Tak apalah. Apa bang kakak? Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalau ndak mau nyumbang, diam. Tak usah banyak bacot. Saya ini kalau udah ngomongin ini naik lagi tensi saya. Mulai nak ngegas lagi. Kau kalau tak bisa nyumbang, ndak mau ngajak orang, diam. Tak usah nyampah. Dulu sempat kenceng saya. Tuh saya bilang ini yang. Nah kalau antum baca ayat ketiga lebih seram lagi teguran Allah, tamparan Allah di surah Al-Fajr ini. Wa ta'kuluna turatsa aklal lama. Bes. Inilah yang terjadi sekarang. Berkelahi adik-beradik, berkelahi ini itu. Apa masalahnya? Duit. Tak teguran. Kemarin ceritanya Ustaz Fanani kan, uang yang diperebutkan 100 juta, bayar pengacara 125 juta. Dia sudah keluar duit duluan 125 juta untuk ngalahkan abang kandungnya, adik kandungnya, berkelahi. Bu, kata si ini, ibu udah keluar dari 125 juta, enggak apa-apa, yang penting puas hati saya bisa mengalahkan adik saya. Gila tak tuh? Ini ayamnya. Inilah setan-setannya tuh. Anak yatim jadi aksesoris. Nih bulan Muharram kan, bulan yatim katanya kan. Siap-siap tuh nanti. Saya sudah nyampaikan. Saya sempat strict waktu itu. Aku tak mau datang acara-acara begitu tuh. Buka puasa 5 menit ya. Sambutan, kepala ini, kepala itu, berkepala, tak berkepala. Mulai naik kan suara saya. Bising. Saya udah lama buang file-file ini nih. Nggak mau saya pikirkan. Kesal nengoknya.
Yang katanya VIP itu, very important pisan itu, di depan duduknya. Dengan segala handphonenya, kakak kikiknya. Anak yatim itu di belakang, di pojok semua. Jam 2 udah datang. Naik pick up panas-panas. Nanti acara selanjutnya, santunan anak yatim. Anak yatim, panggil, kasih amplop. Allah, sakit hati saya dengar. Nengok itu sakit. Semenjak itu saya tak mau datang lagi acara kayak gitu. Kalau kata orang Melayu, pajo gila berdatang. Ngebayangkan acara-acara kayak gitu, tau Bang Kakak. Saya tidak tahu, udah saya sampaikan berkali-kali, tapi orang masih tidak paham. Memang bagi mereka anak yatim ini cuma aksesoris saja, betul. Aksesoris. Ini terian-terian saya 2012, terian-terian saya 2013. Bebusa-busa saya ngomong, ngasih tau orang nih. Tak berubah. Kalau saya bilang, nah, bikin seorang kita. Itulah jadi namanya sedekah akbar. Habis 3 miliar, 4 miliar sekali event. Kasih sampo, kasih minyak, terapi oil, belikan es krim, belikan ayam yang besar, kasih acara yang bagus, senangkan hati mereka. Abang akan cari di YouTube tuh, sedekah akbar 2013, 2014, 2017, 2000 di Samarinda, di mana-mana tuh berapa kota cari. Saya tidak akan mundur balik ke belakang. Biarkan kawan-kawan maju. Gara-gara COVID tuh seolah-olah hilang tuh sedekah akbar. Nah, sekarang ganti. Semua ikut terlibat di situ. Iya kan? Ada yang buang sampah, ada yang ngepel, ada yang nyapu, ada yang semuanya bersedekah. Namanya sedekah. Sekarang dengan izin Allah sudah mulai banyak program-program memuliakan, membahagiakan, dipilih santrinya. Oh, udah bagus. Saya cuma mulai ngulukkan aja, kata orang sama-sama, Bang. Ngulukkan. Saya cuma ngulukkan aja, mulai di awal. Jadi tidak memuliakan anak yatim, catat ini Dam. Tidak ngajak orang ngasih makan orang miskin, merebutan harta warisan. Memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Maka buat para ayah, para bunda yang punya harta, saran saya bagikan cepat mumpung belum mati. Kalau ada, coba bilang. Kalau tak ada dah atau menong ya. Bagi telur ya. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini saya belum bahas. Karena saya pun masih menata diri saya untuk tidak meletakkan harta itu di hati gitu. Maka saya bikinkan tangganya tuh abang kakak nih. Tangga paling rendah tadi apa? Duit. Naik harta. Allah tuh punya keberkahan rezeki, tapi kita tidak mau kejar karena tidak memuliakan anak yatim, tidak ngajak orang makan, ngasih makan orang miskin. Nah ini sedekah akbar itu kan induknya tadi. Saya hadir di sini sedekah akbar, tapi sekarang saya bilang tidak bisa ketergantungan sama sosok figur. Udah waktunya saya turun, regenerasi sekarang. Kita maju. Bikinlah IBS, Indonesia Bahagiakan Santri. Jadi kota-kota yang berharap saya datang, arigatou gozaimasu, mohon maaf saya tidak bisa datang. Kayong nih depan mata nih, saya bilang saya tidak datang ya, saya bilang. Dengan atau tanpa saya kita jalan. Ajak orang-orang untuk ini. Nah, abang kakak coba lihat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kata Allah, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Pada saat itu baru aku udah tak perlu harta, yang penting selamat. Kan gitu. Aku udah tidak perlu rumah ini, biarlah aku tinggalkan, yang penting aku tidak kena gempa susulan. Begitu diguncang bumi, baru semuanya sadar, oh aku tak perlu semua ini. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Digenggam, dikekep duit tuh. Wah, harta aku, duit aku, punya aku. Saya sudah contohkan. Cuma mungkin karena saya bukan tipe yang hi guys, kita lagi ini guys, bukan yang tipe-tipe posting everything. Saya tipe yang mungkin private life gitulah. Kan ada tuh postingan di TikTok ke di mana?
Aku heran katanya lihat orang yang private life, kata dia. Kenapa? Kapan lagi bisa manas-manasin orang yang dengki, iri, sakit hati katanya. Posting aja kata dia. Ya itu pilihan ya. Konsekuensi dari private life ini ke bawah. Maka saya bilang sama Dam, urusan-urusan Baitul Mal posting Dam. Video-video lama tuh. Ini kan TikTok belum zamannya kan. Itu kan masih 2017, 2018. Coba dipotong, ambil part-part sedekah akbar yang di Samarinda, sedekah akbar di mana tuh, coba posting. Ingatkan orang. Ginilah nanti kira-kira Indonesia bahagiakan santri. Santri-santri yang dipilih pun yang makin selektif pilihannya. Yatim, saya bilang kan. Yatim piatu. Karena kalau orang miskin itu perlunya harta. Anak yatim kasih sayang. Kalau anak yatimnya Bang Kakak tidak dirawat, tidak disayang, tidak dimuliakan, Allah bilang pakai istilah akroma yukrimu, nanti dia yang dicetak menjadi mafia bandar narkoba, pembunuh bayaran. Karena yang mau ngasuh dia tidak ada. Maka saya marah Bang Kakak. Ngapa kita jadikan anak yatim ini sebagai aksesoris acara? Mereka bukan perlu sekedar duit amplop, itu ndak. Mereka perlu kasih sayang, ditanya apa kabar nak, apa kabar sayang. Itulah asal muasalnya kenapa ada ayah man. Saya sering bawa, biasa waktu dulu sedekah akbar kalau Bang Kakak nengok video-videonya tuh, saya bawa naik Fayat ke atas panggung. Saya bilang ini anak kandung saya. Fayat manggil saya ayah. Tapi anak-anak yatim semua nih, saya bilang, anak-anak ayah ini juga anak saya bilang. Mulai hari ini nak kalian punya ayah, saya bilang. Nih namanya ayah man. Itu awal-awalnya dulu tuh. Jadi yang manggil saya ayah man itu dulu tuh anak yatim. Qadarullah habis itu kita lagi kencang-kencangnya Covid. Habis semuanya kan tak boleh kan? Habis itu pun turun. Orang katanya tak berduit, tapi keluar negeri ada berganti mobil, ada voucher 25.000 infak beras, tak mampu dia belinya. Marah saya dulu, kesal saya. Ngapa orang ini keluar 25.000 aja tak bisa? Oh rupanya memang Allah tak mau ngasihkan duit haram itu untuk anak yatim penghafal Quran. Bisa jadi begitu. Duit subahan itu tidak bergeser ke anak yatim. Bisa jadi. Pertama kali lihat ayaman 2018 sedekah akbar di Bogor, ya. Di Bandung juga pernah kita adakan. Abang Kakak cari ya video-video lama tuh. Masya Allah, ini ada guru saya nih, Ustadz Abdul Sattar. Sehat selalu Ustadz. Semoga Allah jaga Ustadz, dilindungi Allah, diberkahi Allah dunia dan akhirat. Kapan main ke Pontianak Ustadz? Jadi, ayo kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Pelajari, urutkan betul-betul. Urutannya jangan sampai salah. Satu, tidak memuliakan. Jadi GIB, gerakan infak beras itu baru gerakan pembukaan. Innal hamda baru pembukaan. Orang dah bilang itu akhir. Enggak, GIB itu baru mulai. Baru mulai memuliakan. Saya kan tidak mungkin bikin sedekah akbar tiap bulan. Apa kira-kira gerakan yang bisa memuliakan anak yatim di tiap bulan? Orang kalau udah Ramadan Abang Kakak tanya sama panti-panti asuhan, semua full book. Semua mengundang anak yatim, semua mengundang pondok pesantren untuk buka puasa. Syawal makan ikan asin nagi budak tuh. Itu yang saya marah, teriak. Saya ngomong kayak tidak ada yang dengar. Mana orang-orang nih, saya bilang. Contoh ya, kayak Kalimantan Barat nih, kebutuhan beras kita, kebutuhan beras tuh Bang, Kalimantan Barat minimal 350 ton satu bulan untuk pondok-pondok yang ada di Kalimantan Barat. Kita baru bisa nyuplai 70 ton, kadang-kadang 50 ton, masih minus 300. Tapi ditengok nih hari Ahad nih, tengok nanti siang. Orang resepsi, orang kawin, tengok. Buang-buang nasi dak? Buang-buang lauk dak? Itu loh yang saya tuh kadang-kadang tak mau makan di resepsi itu. Saya ngerasa berdosa ya rasanya. Aku kok bisa makan enak anak yatim, tak makan.
Pondok-pondok puasa Daud, pondok-pondok mitra tuh tanya sama budak-budak yang turun-turun ke lapangan, tanya. Berkurang 1 karung beras sama kakak. Sekarung beras kan 20 kilo. Ini buat yang TikTok yang baru-baru yang kita belum kenal sama program-program kita, cari tahu nanti ya, cari tahu seorang. Kau yang perlu Allah, Allah tak perlu kau, kan gitu. Kau yang perlu surga, kau carilah surga kau seorang. Jelas? Jangan apa-apa tuh minta di feeding, minta. Kau cari surgamu. Saya kalau udah cerita anak yatim, cerita penghafal Quran tuh naik anak saya tuh. Biasa saya tenang, kalem, bisa saya bergurau-gurau. Kalau udah bab-bab ini nih, saya teriak-teriak ngomong tuh kayak tak ada. Saya bilang percuma aku menggarami lautan, percuma aku ngajak-ngajak orang. Nah, aku mulai seorang ya lah. Saya turun. Jadi serba salah nih Abang Kak. Pontianak Kalimantan Barat nih keperluannya 350 ton 1 bulan. Kita baru balik berapa? 50? Baru 50-an, minus 300. Terus orang bisa santai-santai ke mall, nggak perlu beli baju, nggak perlu beli gigi, nggak perlu ganti hidung. Makin paham saya, oh, bukan kebutuhan hidup, gaya hidup, utang pinjol merajalela, habis hidup. Kan la tukrimunal yatim, kau tak memuliakan anak yatim, nggak ngajak orang ngasih makan orang miskin, ngambil harta warisan dengan cara yang nggak benar. Cinta harta berlebih-lebihan, mabuk lah, habis. Tak ada betul-betul hidup. Cari jalan surga mau apa? Ngomong sama orang baru mulai harus pakai bahasa surga kan? Anak kecil, bang puasa bang. Nanti kalau puasa dapat hadiah sepeda. Mau enggak? Enggak mau. Kalau jalan-jalan pergi umroh, mau. Tapi anak-anak itu pakai reward kan? Namanya baru mulai. Kalau orang beriman udah beda tujuannya. Dia bilang saya mau cari ridho Allah. Jangan pukul rata, jangan juga ngerasa si paling ngerti agama. Orang yang mengejar surga kau salah-salahkan, kau yang ridho Allah, kan beda pembicaraan. Namanya orang baru mulai, orang baru belajar. Ada namanya dosis kepengasuhan. Nabi Muhammad nengok ada orang yang kencing di masjid, apa kata Rasulullah? Nggak apa-apa. Bayangkan tuh Umar udah mau nyabut pedang ya, kalau nggak berpisah kepalanya sama itu tuh. Apa kata Umar? Kau nih, Pak Akal, Rasulullah bilang, ku tebas pala kau nih. Tapi Rasulullah, abang kakak, begitu lembutnya sama orang yang kencing tadi itu karena tidak ngerti agama. Tapi begitu sholat subuh, balik badan, apa kata Rasulullah? Asyahidu fulan, asyahidu fulan, asyahidu fulan. Mana si anu? Mana si ini? Mana si itu? Layan tahiyanna, suruh dia berhenti. Jangan sampai dia tak ada lagi. Kalau nak kubakar rumahnya. Bayangkan tuh. Untuk orang dekat, syadid, tegasnya luar biasa. Tapi untuk orang jauh, tidak dia lakukan. Maka abang kakak ulang-ulang lagi ini, Dir dan kawan-kawan semuanya, anak tuh wakil pengasuh lagi. Ulang-ulang flow ini. Coba lihat 4 urutan inilah yang membuat manusia jadi manusia yang transaksional. Tidak memuliakan anak yatim, tidak pernah ngajak orang ngasih makan orang miskin, nyumbang tada. Dan saya pun tadi pun kepancing ya, emosi saya kesal gitu tuh. Karena saya yakin mereka pun tidak nonton Mbak SMK. Di mana mereka mau nonton video-video kayak gini? Betul nggak? Nah, saya ngasih tahu abang kakak yang hari sedang fight, sedang bekerja, sedang berbuat, sedang berjalan di dalam jalan dakwah yang begini-begini, tutup telinga. Terus bergerak, jalan lurus, jalan terus. Si vokalis-vokalis yang banyak bacot itu akan terus ada sampai hari kiamat. Kau hidup dia ngebacot, kau mati pun dia ngebacot juga. Paham? Tak usah pikirkan, jalan terus. Saya ini kalau mikirkan komen netizen, cibiran, caci maki, mati berdiri saya bang kakak. 13 tahun ngedakwain kayak gini nih, miskin kena caci maki, kena hina-hina, ya kan? Ngomong di depan, hati-hati bu, nyumbang sama dia tuh nanti dimakan duitnya bu. Mantap kan?
Kita belum pernah kan kena gitu kan? Baru kena like unlike udah baper. Ya. Maka kalau ada orang caci maki saya di kolom komentar pas lagi TikTok kayak gini nih, saya doakan. Kau berbuat apapun akan salah di mata orang yang tidak suka. Hari ini orang mencari validitas dan itu tuh dari dari sosial media. Seolah-olah kalau ada orang yang uji itu dianggap yang dikerjakan tuh benar semua itu. Makanya banyak orang aneh itu balik-balik. Termasuk konten-konten kreator laki-laki hari ini pakai jilbab, pakai daster. Pusing saya nengok. Memang niatnya bercanda awal-awalnya, tapi nanti kebablasan tuh. Abang kakak ingat ya tadi ya. Apa yang pertama? Kalla balla tukrimunal yatim. Yang kedua, tahadduna ala ta'amil miskin. Jadi PR saya Bang Kakak, saya mengasih PR ke diri saya. Pertama, memuliakan anak yatim. Jadi programnya infak beras. Satu ayat tuh dengan izin Allah ada di 140 kota. Abang Kakak cari seorang mana GIB terdekat di kota-kota Anda. Cari, ikut terlibat, jangan cuma transfer saran saya. Ikut mikol. Ketemu sama pondok mitra, ketemu sama kiai, beda kan rasanya. Kita insya Allah besok tanggal 20 ya. Yang di Pontianak dan sekitarnya kasih tahu sama neneknya yang mau melahirkan, nek tunda melahirkannya, ya. Bilang sama datoknya yang mau sunat tanggal 20 tuh jangan bersunat dulu toh, tanggal 22 ya bersunatnya. Kami nak ikut mikul beras. Yang di Pontianak, orang Pontianak. Ada enggak orang Pontianak nih? Pontianak mana? Tanggal 20 di Masjid Kapal Punzalan Pontianak, ikut turun. Insya Allah distribusinya serentak se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Serentak tanggal 20 ya. Bas? Serentak kan? Serentak semuanya. Tanggal 20. Bilang sama nenek-nenek yang mau melahirkan, bilang sama datuk yang mau sunat, tok nanti dulu bersunatnya tanggal 20 kami mau antar beras. Semoga masih hidup. Semoga kita masih hidup. Semoga kita masih hidup. Yang Bandung merapat ke Bandung. Ya, yang Surabaya ada Surabaya, Sidoarjo ada, Jombang ada. Cari nanti, cari tahu. Kiai-kiai pondok mitra yang mungkin nonton video saya ini, ikut Ustadz, kita distribusi sama-sama. Ya kan? Ada di Bandung itu namanya Ashabul Jaulah. Ya kan? Ashabul Jaulah. Kiai-kiai pimpinan pondok mitra ikut. Balikpapan ada, Palembang ada, Medan ada. Cari tahu. Cari tahu. Sudah ada di beberapa kota. Nanti lihat di website kita. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Saya baru mulai di Pontianak, baru kecil tuh guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid. Nyiapkan program Indonesia Mustahil Lapar, ngasih sembako terbaik untuk kurang lebih 800 guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, penjaga kuburan. Itu mempraktekkan ayat ke-18-nya. Kalau anak yatim perlu kasih sayang, makanya dikasih. Tadi program memuliakan. Assalamualaikum nak, apa kabar sayang? Nggak ada gitu, anak yatim nggak ada. Gimana sayang, gimana deh, enak makannya sayang. Mereka yang makan, kita yang beli nangai mata. Ada yang pernah datang sedekah akbar? Ada yang pernah datang ikut Indonesia Bahagiakan Santri? Tengok kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh. Kita bikin, kita kasih yang bagus, AC full. Mau ke toilet kita temankan, naik mobil yang bagus pakai AC. Sebelum jangan letakkan di pick up. Daripada kita mengkritisi teriak-teriak tak ada guna kan? Ngomong sama hantu, mana dengar? Bikin seorang. Kita bikin sendiri, saya bilang. Yang mau ayo, yang tidak mau enggak usah banyak bacot, diam. Minggir. PR kita yang ketiga Bang Kakak, harus dibikin namanya Mawaris Center. Bang Ipan mana? Bang Ipan Bandung. Kasih tahu sama ayah pimpinan pondok Kemala Lestari. Kita harus edukasi orang-orang ini. Bagaimana caranya menyikapi harta warisan ini? Harus kita edukasi. Konsekuensinya berkelahi. Konsekuensinya berantem, dimusuhin. Mengedukasi tentang mawaris ini, mengedukasi tentang
harta warisan ini pasti berkelahi. Nyari duit tada, beli tanah tada, lalu ngerasa paling memiliki. Ya kan? Ada yang gila lagi, bapak mamanya belum mati dan dijual dah sertifikatnya. Rumah induk tuh dijual sama dia tanpa izin dari ini. Kau udah ngomong-ngomong gini nih, mendidih. Satu ngasih usul, bang, bolehlah bang tanah orang tua kita nanti hasil penjualannya misal kita wakafkan ke atau kita apakan supaya ngalir pahala. Kau nih aku lagi banyak keperluan, berkelahi. Ini zona yang saya pun maju mundur cantik masuk nih. Kalau ikutkan gaya saya sih mau saya bantai-bantai ya. Tapi lama gitu saya pikir, tidak semua orang bisa sama berpikir. Jangan kan ngomongkan mawaris, ke masjid tuh setahun 3 kali cuman. Idul Fitri, Idul Adha, sama kalau ada PHBI, itu pun tidak sholat. Acaranya tabligh akbar habis isya. Dia datang itu habis isya. Sholat tidak ada, duduk ya dia. Begitu hari ini kondisi umat ini. Makanya saya bilang, gimana cara nyusun kurikulum supaya umat ini pelan-pelan gitu. Saya yakin TikTok nih banyak yang tidak ngerti masih sedekah akbar nih. Dipotong-potong ya, ambil ya video-video sedekah akbar tuh, potong-potong posting. Kita udah lakukan itu dari 2012 dengan izin Allah. Cuma karena tak pandai mendramatisir, tak pandai bikin konten. Yang keempat, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itulah ditipu sama judi online, ditipu sama investasi bodong. Ya. Apalagi beli kucing dalam karung. Haula wala quwata illa billah. Haula wala quwata illa billah. Tak pernah mimpi disalam dengan anak yatim. Di situ saya berpikir tangan yang kotor banyak dosa ditambah perjalanan yang penuh kenangan. Momen itu sambil nyupirkan anak yatim, beli nangai mata saya. Masya Allah. Abang kakak, yang menerima bahagia, tapi yang memberi jauh lebih bahagia. Kenapa saya pakai istilah sedekah akbar? Tidak semua orang datang bawa duit. Ada yang datang bawa tenaga. Bang, saya bawa pengepel dari rumah, boleh tidak saya ngepelkan ini? Itu ingat benar saya ibu-ibu itu tuh. Dia bawa pengepel dari rumahnya, kak. Besok anak yatim duduk sini ke Ustaz. Iya kak, saya bilang, boleh tidak saya ngepelkan? Gor tuh loh, gor Pangsuma. Dia bawa pengepel dari rumah, biarlah saya ngepelkannya katanya. Dipelnya itu kan kotor tuh, tidak bisa dipakai untuk duduk. Dipel sama beliau. Itulah namanya sedekah akbar. Ustaz, boleh tidak saya buka stand kesehatan sini? Tak usah dibayar Ustaz, saya mau sedekah tenaga saya. Itulah sedekah. Bukan kau ngeklaim di acara itu bahlul. Ya kan? Yang MC itu tak dibayar. Ini dia jadi MC, dia pula ngeklaim di situ. Otaknya di mana? Dikasih beda ya dengan mengklaim. Yang saya marah, yang saya tak suka, yang saya pangkung nih, yang memanfaatkan acara itu. Kalau sudah kirim sinyal ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Semoga Allah jauhkan sifat-sifat ini dari kita, Bang Kakak. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan 4 susunan ini supaya hidup kita benar, Bang Kakak. Harusnya Senin tuh besok ya. Tapi kenapa hari ini pakai hitam putih nih? Lagi pengen ya gitu. Atau pas ayat yang ngalir ayat ini. Jadi saya kalau udah cerita anak yatim cerita tuh muncul. Karena saya nengok sendiri orang-orang tuh bilang enggak ada duit gitu untuk anak yatim, untuk program itu tuh bilangnya enggak berduit gitu. Tapi saya tengok ganti mobil, ganti gigi, ganti hidung, operasi plastik, pasang kawat di gigi. Itu pakai daun ke bayar-bayar kayak gitu tuh. Kan tidak salah kan mereka jalan-jalan ke luar negeri itu tidak salah. Tidak salah mereka jalan ke luar negeri. Kita juga tidak boleh bilang orang yang pergi ke luar negeri itu pasti pelit, itu tidak. Dia sedekahnya juga udah banyak.
Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah jaga kita Kakak. 4 ayat ini jadi reminder, 4 ayat ini jadi pengingat, 4 ayat ini jadi penyemangat. 4 ayat ini membuat kita akhirnya terus muhasabah, apa yang udah aku kerjakan untuk bekal akhirat. 4 bekal inilah yang mengingatkan kita tentang pentingnya kita tuh punya harta tuh dipakai untuk jalan yang baik. Mau mengharapkan orang abang kakak, sakit hati kita, betul gak? Yang bisa kita paksa siapa? Diri sendiri, paksalah diri. Saya sekarang pun sedang memaksa diri saya untuk ini tidak bisa nunggu orang dan tidak bisa maksa orang. Aku harus mulai dari aku sendiri. Lakukan sebisanya. Makanya kemarin saya bilang kan YMMA. Apa? YMMA. Yang mau aja. Nah, dah. Jadilah logonya. Ajak yang mau abang kakak, pasti ada. Ajak yang mau berbuat baik, pasti ada. Tolong ingatkan apa? Wedding organizer. Tolong ingatkan catering. Misalnya ada lauk lebih, ada nasi lebih, geser. Kalau bingung mau apa, tanya sama GIB atau BMI terdekat. Abang kakak doakan ya, kita masih punya PR nih abang kakak 350 ton 1 bulan. Untuk pondok-pondok mitra ini kita baru bisa support 450 ton. Masih perlu banyak lagi orang-orang baik. Saya himbau dan ngajak orang-orang yang mungkin hari ini belum tahu. Nah, ada beberapa program yang sedang kita ini kan. Termasuk juga abang kakak ada beberapa anak yatim penghafal Quran. Tidak selamanya perlu beras saja, ada beasiswa juga. Kita punya beberapa program yang anak-anak itu pengen sekolah tapi tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada biayanya. Jumlahnya banyak maka anak yatim kita sekarang ada 600.000 se-Indonesia, Aceh sampai Papua. 600.000. Ya. Nah, 600.000 ini beberapa sudah lulus 30 juz. Ada yang mau lanjut, ada yang mau program beasiswa. Saya kemarin kan posting tuh program beasiswa. Tidak ada yang respon memang. Tapi coba ajak jalan-jalan yuk, ini langsung ramai. Saya sengaja ngetes ya. Apa sih responnya kalau diajak program-program kayak gini tuh? Memang sikit, like tuh tidak sampai setengah orang nge-like tuh. Jadi kalau kontennya lucu, kontennya tuh aneh, gosip, tuh pasti langsung viral. Memang tugas kita bukan maksa orang lain. Tugas kita maksa siapa? Maksa diri sendiri. Paksa diri sendiri sama kakak untuk berbuat baik. Kita mulai dari kita dulu. Start small, start easy. Jadi tidak usah paksa orang, kita paksa diri seorang. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua bang kakak. Allah lindungi kita, Allah perbaiki niat baik kita, Allah perbaiki kemaslahatan dan semua kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan abang kakak kita juga bersabar dalam prosesnya. Allah istiqomahkan kita abang kakak. Allah jaga niat kita, Allah bersihkan hati kita. Allah jauhkan kita dari ujub, sum'ah, riya, penyakit hati yang buruk-buruk yang jelek-jelek. Semoga Allah buang dan Allah jauhkan dari dalam diri kita. Allah bukakan pintu rezeki yang banyak abang kakak, yang halal, yang berkah, istiqomah untuk kita semuanya. Dan kita dijauhkan dari barang-barang yang syubhat dan haram. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa kakak yang hari ini dagang, yang hari ini jualan, yang hari ini Car Free Day, yang hari ini mungkin ada bisnis, ada usaha, ada kerjaan, kegiatan apapun itu, semoga Allah lariskan dagangannya, Allah bukakan pintu-pintu rezekinya, Allah sampaikan kabulkan hajat yang baiknya. Yang hari ini Family Day bersama keluarga, bersama anak, bersama istri, bersama keluarga, semoga Allah jadikan keluarganya keluarga yang berkualitas, keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu keturunan soleh solehah. Dan mudah-mudahan siapapun yang punya hajat baiknya diberkahi Allah di awal tahun Muharram sudah ini ya. Di Muharram ini semoga Allah jadikan kita pribadi yang lebih baik. Jadikan 4 poin tadi itu sebagai goal setting. Ini resolusi tahun baru, bukan resolusi yang diedit-edit itu ya. Tapi jadikan niat ya Allah, semoga saya semakin bisa memuliakan anak yatim, semakin bisa mengajak orang, memberi makan ini. Kita tidak memakan harta warisan dengan cara yang salah, dan kita tidak terlalu mencintai dunia ini. Jangan sampai kita mencintai dunia, dunia tak cinta sama kita.
akan jauh lebih baik. Dan kita minta sama Allah, semoga Allah izinkan dunia yang mencintai kita, bukan kita yang mencintai dunia. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Doakan saya abang kakak, doakan istri saya Bunda Uum, doakan kami sekeluarga besar. Semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi. Dan saya juga mengajak abang kakak usikum wa nafsibitakallah untuk terus kita memperbaiki niat, meluruskan niat, membersihkan hati. Dan tolong bantu doakan ya acara besok tanggal 14 Juli di Kayong. Kita ada program Indonesia Bahagiakan Santri. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.